Ambone. Tadi gue pengen ngomong Ambone doang nggak enak. Ambone ya, Ambonenya main buat Boom Esports ternyata. Dan ternyata kita lihat sini, kayaknya semua pakai nama ganti semua ya. Dani jadi Okta. Terus Acul masih sama, Yomi masih sama. Oke, ada Yanto dan juga ada Dani, player dari tim Boom Esports yang sudah sama-sama menyumbangkan 1 poin eliminasi. Dan sekarang tepat di depan mata dari seorang Dani ada 1 player for Thrive yang akan langsung di-push nampaknya. Akan coba menggunakan Thompson kali ini. Dilihat di goal check dan bahkan kelewat 1 player. Dan akhirnya BK pun datang. Dan boom, kali ini mendapatkan a knock yang sangat menyakitkan. Dan bahkan langsung dibalaskan begitu saja. What happened? 2 pemain Boom tidak sanggup untuk bisa mendapatkan 1 poin eliminasi dan bahkan the last man standing bagi Boom Esports untuk bisa melakukan upaya revive kali ini. Yes, big close from Boom Esports. Harus menjangkau dari Recall Tower untuk Acul, tapi dari Wora, Sleepy. Tarik mundur belakang tapi Forcea pun. Mika, kan gue nggak bakal salah nih, Forcea nih mestinya dari tim Malaysia. Kan bertemu Dok. Di sisi pintu depan, agak menahan diri dulu. S12K, jangan nyari yang nggak ada guys. Alter ego nggak ada. Mau nyari Rosemary nggak ada. Nyari Zuxi nggak ada. Karena mereka bermain layaknya ade-adean. Setuju sama Microboy. Itu yang menilai Microboy langsung, bukan gue yang ngomong ya. Dari Wora. Oh ini Ajaya. Nama-nama kayaknya Novir oke, masih pemain lama. Terus Sleepy pun juga masih sama, pemain yang lama. Sky pun apalagi. Tapi di belakang dari APG, Doc, seorang diri saja sudah melakukan team fight yang cukup dekat. S12 kan. Get one, Wora Sky by APG Doc. Tarik ulur mundur di belakang, tapi Ajaya hanya spekulasi tipis dengan JS9 ya. Bagus banget timing yang dimainkan oleh Doc. Boosting for a moment. Tarik diri dulu di belakang. Dan begitu pun pemain Wora mempunyai waktu buying time. Tapi tiba-tiba saja Sleepy menemukan Forcy, Mika Boy. Tangkap basah di situ. Dan 40 join the fight. Tiba-tiba saja coba menyelinap mereka. Mengganggu fight yang terjadi cukup deras. Neox Factory jadi di tempat perselisihan banyak tim. Ya, akhirnya banyak berkerumunan datang dari sebelah kanan, atas, bawah, kiri, kanan. Tapi Wora no fear. Di depan mata dia ada 1 tim, 2 player bahkan yang sebenarnya bisa dia makan. Dan Sleepy kayaknya masih berkutat dengan pemain APG yaitu Doc. Ya, ini udah mulai kelihatan ya pemadatan-pemadatan yang terjadi untuk di area rondo kali ini. Dan recall juga akan segera dilakukan oleh tim yang mendapatkan poin eliminasi terbanyak sejauh ini dari Wora Esports. Mereka akan merecall seorang Sky Wora kali ini. Dan bahkan di satu gedung yang sama masih ada pemain dari 40 yang tertinggal di lantai kedua. Informasi pun ini udah lengkap sekali masuk ke 2 pemain Wora. Valid sekali. Dan tinggal bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan 1 orang dari 40 yang masih ada di satu bangunan yang sama dengan tim mereka. Sedangkan dari seorang Novir 911, dia nampaknya ingin mendapatkan kembali pick off-nya, poin eliminasi yang baru lagi untuk tim yang tepat berada di depan sana dan bahkan connect pelurunya. Dan Novir berhasil mendapatkan 1 knockdown. Tapi masih ada 2 pemain lagi dan tembakan S12K-nya akhirnya connect, mendapatkan kembali knock yang kedua kalinya. Akankah mendapatkan 3 poin sekaligus dari seorang Novir dan akan berduel dengan S12K shotgun versus shotgun. Dan bahkan sudah low 1 pemainnya dan akan langsung di-push. Dan ternyata Novir masih membutuhkan waktu kembali untuk sampai akhirnya dia gagal mendapatkan knock yang ketiga kalinya. Backup yang terakhir pun akhirnya berhasil, sehingga membuat akhirnya Novir yang dikalahkan, ada yang dipulangkan langsung. Tapi recall masih tersedia, masih bisa dilakukan juga oleh tim Wora. Tapi hati-hati, masih ada 1 pemain yang ada di bagian sisi sebelah kanan, 1 pemain APG, yaitu seorang Doc yang stepnya ramai sekali dibuatnya untuk memperdaya 2 pemain Wora. 2 pemain yang masih bersabar, masih stay saja di satu ruangan yang sama. Sedangkan di bagian sisi kanan pun juga ada lawan yang sudah terlihat, tapi dengan angle yang dimiliki nampaknya sulit untuk bisa mendapatkan knock dan juga ending ke pemain yang diinginkan oleh Wora Esports. Oke, kalau begitu pun dari tim Wora benar-benar alot banget mereka di Neox Factory, masih bersama dari Doc. Doc pun juga menahan
untuk coba melakukan penculikan kembali ke arah tim dari Wora. Sleepy dengan suara step dari 40. Pemain 40 yang ada di depan mata, tapi tiba-tiba saja Is melakukan juga atraksi ya karena tim dari Las Kenzo 7 membuat mereka pun juga harus kehilangan dari Isnya. Bisa dibalikan keadaannya. 40 nggak bisa bertahan lagi. T24 harus selesai di tangan tim dari Hura, tapi tiba-tiba saja Relic coba mengganggu suasana, tapi aja ya berhasil dapetin satu kembali. Hura keras banget mereka, nyicil eliminasi. Neox Factory menjadi tempat yang benar-benar bisa ngilangin satu demi satu eliminasi yang mereka telan secara mentah-mentah. Ora kembali masih mencari Dok, tapi Dok dari segi posisi udah disengage jauh dan makin menjauh, tapi masih tetap melakukan aiming ke arah depan. Tetapi stage 1 dengan 8 kit yang paling minim sekali, ini sih kayaknya agak ngebuang waktu. Kenapa nggak langsung aja dia ke recall tower? Karena teman-teman yang lain pun juga sudah terhentas, stop dan juga refuse. Ini walaupun masih stage 2, tapi kalau dilihat dari resource yang dimiliki dari Doc, mesti tarik mundur sih. Mesti ke recall tower. Oke, dari Pandum kelihatan circle sudah masuk ke stage 2, agak ke tengah. Kemudian pun dari tim 4C mendekat juga, mereka ada di atas sebelah kiri circle. Dan yang lainnya lagi, Boom udah benar-benar hilang. Aneh banget Boom gameplaynya makin kesini. BTR tadi gue nggak kelihatan banget. Nggak tahu titiknya ada di mana, apalagi dari Fuin Chaikri. Dan begitu pun dari tim Last, Kenzo 7. Ada depan mata dia. Dan begitu pun, oh ada angle line dari Sentry Symphony Esports. Tiba-tiba saja melakukan spray down yang cukup mantap. Absensi begal yang sangat baik dengan finishing S12 kayaknya. Mencari lagi pemain Lazir yang lain. Dan begitu pun dari Sentry Symphony Esports akhirnya menambah perbekalan lagi util yang bisa mereka raih. Tapi sayang bermain hanya 3 player saja, Win. Ya, ini udah pasti di awal mereka dirugikan karena yang lainnya pun bermain dengan full squad harusnya. Kehilangan satu pemain sudah dipastikan akan merubah ritme mereka juga. Untuk dalam hal strateginya pun juga harusnya akan berpengaruh dengan setup-setupnya mereka. Kita akan melihat bagaimana Sentry Symphony Esports bisa mengantisipasi kekurangan yang mereka miliki di awal. Dan sementara itu akhirnya the last man standing, Dog dari APG pun tertangkap dan langsung didapatkan eliminasinya. APG sukses di wipe out semuanya karena recall tadi tidak dilakukan oleh Dog. Bahkan upaya recall-nya pun nggak terlihat sama sekali. Benar-benar menahan untuk dia commit, push lagi untuk fight lagi dengan tim-tim lainnya sampai akhirnya kesempatan recall tidak didapatkan dan APG pun juga harus pulang. Tersisa 14 tim lagi yang masih ada. Dan Vowin Chekri juga rotasinya nampaknya sudah mulai terdeteksi dengan tim lawan mereka kali ini dari AS, dari seorang Rice Boy. Dia sudah melokasikan nampaknya untuk rotasi-rotasi dari tim-tim lain yang mungkin nantinya akan mengganggu entry-nya mereka, untuk jalannya mereka juga. Makanya mereka benar-benar berhati-hati sekali dan kita akan melihat kembali dari seorang Kid kali ini hanya mengamati, nggak ada tembakan yang dikeluarkan karena mungkin nanti jalur yang dipilih Vowin adalah jalur yang nantinya pun juga akan mereka pilih, tapi ternyata tidak. Untuk seorang Kid langsung menembaki satu pemain Vowin dan hanya low, belum sampai knock yang diinginkan. Nampaknya dengan kondisi seperti ini, Putih itu coba mendapatkan balasannya kembali di lane pick bagian sebelah kanan dari seorang iKid kali ini. Nggak ada damage yang masuk, dan nampaknya mereka pun akan fokus kembali untuk nantinya melanjutkan rotasi mereka masuk ke dalam area zona. Dan Pandum masih tetap berada di bagian area center dan bahkan masih menguntungkan mereka juga untuk di zona yang selanjutnya. Oke, dan sekarang pun gue lihat dulu dari Fuin Chaikri, mana ya Fuin Chaikri? Better kelihatan. Mereka masih ada di outer, terus detailing juga sama tim Laziro 40 di sebelah kanan. Gak kelihatan ya? Oh ini dia akhirnya Fuin Chaikri ternyata ada di tenggara dari circle. Dan baru tersorot kali ini masih dengan 4 pemain aktifnya, tapi Foxy mengecewakan. Foxy kemarin gak sama sekali kelihatan main. Dan ya, Rebelo sebagai refreshment kemarin 2 game terakhir pun juga ya mungkin kaget juga di babak grand final ya. But it's okay, waktu yang memang cukup diperlukan juga dari seorang Rebelo agar bisa melakukan adapting bagaimana ritme dari babak grand final ini. Ya, pressure, tekanannya pun agak berbeda. Tapi tim 52 dan nama dari Alpha
Menarik sekali. Ini 52 Alpha beneran, Win? Alpha-Alpha dari Indonesia apa gimana nih, Win? Duduh, ditanyanya ke sini ya. Nggak Ini tahu nanti ya. cross checknya Oke deh sama kalau nggak siapa tahu dan nih? nanti kita coba cross check untuk konfirmasi ke orangnya langsung. Ternyata Alpha selama ini tidak bermain di Indonesia, berpindah ke region-region Malaysia. Dan mungkin banyak juga orang yang mempertanyakan bagaimana Ponbit sebenarnya kok nggak bertahan aja di Boom gitu, kok nggak bertahan aja di Indonesia ataupun bermain di tim-tim lain gitu kan, kenapa gitu dilepas. Dan yes, ada beberapa faktor gitu guys, yang gue tahu secara garis besar dia lebih memilih di Malaysia itu kayaknya dekat sama kampung halamannya gitu biar nggak jauh gitu, yang gue tahu sih seperti itu ya. Tapi ada hal-hal yang nggak perlu lagi didalamin untuk cari tahu bagaimana dari Bigetron Excel langsung melakukan sorotan karena tim dari Lazio dapetin satu, lengket banget aim yang dimiliki bersama dari Vexi sekarang juga. Vexi yang agak gatel bermain di Grand Final kemarin, akhirnya sekarang diberikan ruang lebih banyak menggantikan Federales yang benar-benar kemarin drop jauh performanya 180 derajat dari babak liga. Tapi Axel Vexi coba mengitari dulu, mencari informasi dari Lazio, coba diberanikan diri dari seorang Reza, tabrak di depan Reza. Akhirnya perjalanan dari Lazio ini cepet-cepet banget. Dari stage 3 nggak sempat melakukan recall, Rondo yang tidak bermanfaat untuk bottom 3 yang sudah pulang semua. Iya, ini sih kelihatan sih kayaknya banyak sekali tim-tim yang kayak mereka ya udah bermain aja di rondo sebebas-bebasnya mereka untuk dapetin poin-poin eliminasinya at least. Dan bahkan sekarang kita bisa melihat dari Century Symphony Esports sudah mengoleksi 4 poin eliminasi. Mungkin nantinya akan bertambah kembali ketika mereka mendapatkan lagi poinnya dari tim Hura yang sudah mulai di lock juga untuk posisinya oleh tim SSI. Sedangkan untuk zonanya udah mulai shifting lagi ke bagian sisi kanan atas, di mana Pandung split 2-2 pun juga sudah dilakukan, sudah di lock juga nampaknya mungkin untuk checkpoint selanjutnya oleh seorang Jobranky yang langsung juga di follow up oleh seorang Lion ADZ. Sedangkan di bagian sisi selatan nantinya pun juga akan ada penusukan bagi tim Vowin dan juga tim-tim lainnya ingin masuk ke dalam area circle. Sedangkan kita akan pantau kembali fight yang masih berlanjut. Kali ini dari tim 4C, tim Malaysia dari seorang Mika Boy kali ini akan coba mengcook sebuah nades tapi di cancel sedikit karena mungkin masih mengkalkulasikan di manakah lokasi pasti dari lawan yang memang harus segera mereka taklukkan. Karena zonanya pun walaupun tidak jauh tapi waktu yang mereka miliki pun tidak lama lagi sebelum nantinya mereka akan terkena dengan blue zone. Sementara itu masih hanyalah upaya pengamatan yang sedari awal pun juga dilakukan oleh seorang Mika Boy. Sedangkan di bagian sisi lainnya akhirnya ada dominations, poin kelima pun didapatkan oleh Century Symphony Esports ke satu pemain dari Hura Esports yang bahkan satu pemain tersebut adalah pemain terakhir bagi Hura dan akhirnya dieliminasi dipulangkan di hashtag yang ke-13. Dan begitu pun dari tim Voin Chai Kli sekarang melakukan deteksi ke depan tim dari AS ya. Yes, tim dari AS I8 atau AS yang ada di bawah nih. Sebentar, gue cari tahu dulu. AS dari tim Malaysia kan bener kan Win nih, Malaysia semua dari 52. 52 ini salah satu tim yang pernah ditunggangi sama kembarannya sama abangnya siapa gitu. Dan mereka akhirnya bisa bermain di babak grand final secara dramatis waktu di PMSL. Dan sekarang pun dari tim 52 Alpha. Alpha yang masih kita cari tahu siapakah sosok Alpha Real dari ex Alter Ego yang pernah bermain sama Rosemary atau tidak, tapi dari 40. Masih agak sabar. Coba cari kiri kanan mereka sambil membaca situasi dulu bagaimana bisa atau tidak masuk ke dalam circle secara perlahan. Tapi dari SA Hexa masih nontonin aja, nunggu momentum juga. Tapi dari 4C Mika Boy karena dari tim Hak Apollo dan coba sedang disentuh juga. Tapi bagaimana dari Ramno juga pun juga harus selesai cukup cepat oleh Seven Lechi. Tertembak, tereksplos sudah. Vehicle yang sudah dimatangkan di sebelah kanan pun juga sekarang tim dari AS. Rais Boy 88 masih mencari tahu dulu, tapi tim Hak belum ada spray down yang ditembaki. Dan sekarang masih dengan spray down M4 yang belum mengenai sedikit pun peluru dia ke arah depan. Membuat dari QB pun mencari situasi lagi di belakang yang mungkin saja ada awareness yang bolong. Dan ketibaan ada yang menembaki mereka di belakang. Tapi AS tua
menahan diri dengan smoke yang cukup. Banyak dibuka depan dan juga belakang, tapi Void Caikri akhirnya join the fight. Zeta yang sudah mengantongi 2 masih agak bingung untuk melakukan satu atraksi, tapi tim Hak selesai hashtag 12 sangat cepat. Void Caikri dari seorang Potato tiba-tiba saja lakukan fight jarak dekat, tetapi harus menumbangkan nyawa dia. Perlu smoke yang sangat amat banyak di revive dengan Zeta dan juga Boychill lakukan covering fire. Oh, gak cuma covering fire, tapi smoke yang berlipat-lipat ganda untuk menutupi banyak angle. Karena secara tidak langsung Pandu benar saja bakal menyergap mereka. Joe Breaky ada di depan. Bukan granat dilemparkan ke arah sisi depan Zeta. Dan juga Dimzy di belakang memberikan cover yang sangat manis. Dengan Joe Breaky yang masih memberanikan diri dengan lemparan 1, 2, 3 granat. Masih belum terlalu on point. Foxy di belakang masih tetap hidup. Lempari granat yang masih bisa dihindari juga dari seorang Joe Breaky. Tarik jauh di belakang. Tahu posisi dari Joe Breaky tidak terlalu aman karena AS di sebelah belakang sana. Kayaknya secara diam-diam ingin ikutan juga fight yang terjadi antara Pandum dan juga Void Caikri. Betul, nih kayaknya Vowin semakin terjepit lagi untuk kondisi posisinya dari dua tim yang benar-benar mengamati lokasinya mereka. Dan sementara itu nampaknya dari seorang Leonezet berhasil sukses di revive oleh seorang Joe Breaky. Dan ini banyak sekali tim-tim yang benar-benar aktif untuk poin eliminasinya mereka. Dan kita akan melihat bagaimana dari tim Forcy untuk mereka kembali memulai lagi fight yang mereka inginkan, mendapatkan kembali poin eliminasinya lagi. Dan ini kayaknya third party yang coba dilakukan oleh Pandum nampaknya pun juga cukup greget ya untuk kita saksikan, karena memang belum clear untuk fightnya mereka untuk menjadi third party bagi tim Vowin. Dan kita sudah bisa melihat adanya pemain Pandum yang ternyata memilih untuk menarik mundur saja, untuk mereka tidak melanjutkan kembali posisinya mereka untuk fight dengan tim Vowin. Ini mungkin keputusan paling bijak yang bisa dilakukan oleh tim Pandum, mengingat lokasi, kondisi, posisi mereka pun juga kalau berlama-lama nantinya mungkin nanti akan membuat kerugian bagi tim Pandu. Dan sementara itu dari Fort Drive masih dengan 3 pemain mereka dengan 8 poin eliminasi sudah mereka koleksi, dan begitu terbuka kondisinya satu pemain dari tim AS. Dan kita akan bergeser kembali, switching lagi kameranya untuk melihat Pandum mendapatkan kembali kaki dari satu pemain tim ASI 8 di tapping, tapi Dimzy masih belum bisa mendapatkan knocknya. Rooftop menjadi posisi yang paling nyaman untuk ditinggali oleh seorang Dimzy, dan bahkan sekarang Pandum akan coba melanjutkan fightnya kembali dengan Vowin. 2 pemain Vowin, dan bahkan ada threat yang terjadi di mana 1 tukar 1, dan bahkan gangguan pun juga terus terjadi. Pandum tumbang 2 pemain mereka, dan bahkan sekarang upaya revive sedang dilakukan juga oleh pemain dari Vowin, itu Zeta terhadap Foxy. Ya, Foxy dulu ditahan untuk coba di revive dulu, dan begitu pun bala bantuan datang dari seorang Frenzy dengan 2 teman yang sedang tumbang, dan Zeta langsung aktif melakukan intrik granat ke arah depan, mencicil 2 pemain sedang terjatuh, dan bahkan dari Foxy pun juga ikut campur melakukan following up-nya, 1-2 lemparan granat membuat huru hara dari tim Pandum. Frenzy pun juga menahan diri, tapi tahu Zeta bahwa cicil sudah banyak ke arah tim dari Pandum, dan bakal di jumping shot aja coba diratakan, dan benar aja 1, 2, 3 pemain dari Pandum digeprek habis oleh Zeta, membuat strong banget dari tim Void Caikri menambah eliminasi dengan sangat banyak. Inilah kekuatan dari seorang Zeta, mempunyai game set yang sangat tinggi. Tapi kita berpindah dulu ke tim dari Bigetron by Vitality. Razy setelah dapetin 1 ke arah tim dari SA Mastery, membuat dia makin berani, membuat dia makin lebih lagi ingin menggeser pemain-pemain dari SA. Namun yang menjadi masalah adalah BTR harus melewati 2 tim yang berbeda, dan SA benar-benar terjepit antara 40 dan juga BTR. BTR kayaknya agak tarik mundur dulu, nggak terlalu bagus untuk mereka coba fight. Dan benar sekali, entah mereka menghindari ataupun mereka benar-benar akan menabrak juga dari tim Fortriff. Agak menahan diri juga dari 40. Mereka tahu mereka adalah gatekeep yang menahan bagaimana tim dari Outer, yaitu Bigetron, agak kalah 1 langkah coba masuk ke dalam circle. Sekarang dari 40, Valak mempersiapkan trapping granat ke arah depan, tapi Yoru sudah diketahui atau tidak posisinya dari tim Bigetron. Sudah tahu ternyata Yoru memberikan kejutan karena dari seorang Razy membuat fokus dari tim Bigetron akhirnya berpindah ke arah atas, bukan ke arah 40, tapi Valak
coba mengambil kesempatan yang tidak terbaca oleh tim dari Bigetron. Akhirnya harus kehilangan dari seorang Reizin, bahkan Reizak pun tertumbangkan. Membuat dari Forti yang lain akhirnya maju secara perlahan. New maju, Falak maju, dapetin Axel, bahkan langsung di finishing. Reizak pun juga sama, Forti mengambil waktu yang sangat baik. Perkara Yoru yang tidak terbaca oleh tim dari Bigetron akhirnya membuat fokus dari Bigetron hilang, Yoru hilang, tapi dimanfaatkan oleh Forti. Yes, dan dari Fort Drive pun juga mereka menahan momentumnya pun juga di waktu yang tepat sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan kemenangan mutlak dari dua tim yang berhasil dieliminasi. Dan sekarang 5 tim teratas yang masih ada untuk memperebutkan winner chicken dinner di game yang pertama untuk di rondonya. Tim 5-2 masih ada dengan 3 pemain mereka. Kita akan melihat dari seorang AC yang masih mengamati, tapi tidak hanya satu titik saja yang ternyata harus diwaspadai oleh seorang AC, melainkan dari berbagai angle yang tidak terdeteksi pun juga nampaknya harus ditingkatkan kembali awareness-nya. Sedangkan dikirimkan satu buah granat dari Sentry Symphony Esports, satu pemain yang mengirimkan nets, tapi nampaknya masih terlalu jauh untuk menjangkau satu pemain tim 5-2 dari seorang AC. Sedangkan dari Fortright, mereka sudah steady juga di posisinya masing-masing untuk menyambut dengan hangat nantinya tim yang akan mereka coba perangi. Selanjutnya setelah Bigetron, mereka berhasil pulangkan ke lobby. Dan dari seorang Menzi, berhati-hati sekali kalau kita lihat pergerakan dari tim 5-2, tidak ingin memberikan celah kepada siapapun. Dan Zeta lagi-lagi menjadi last man standing bagi tim Vowin Chakri. Sering sekali kita melihat momennya Zeta menjadi last man. Dia survive sampai ke late game mendapatkan poin eliminasi, dan kali ini masih terjadi untuk di Ruthless di hari yang pertama. 5 tim masih dengan sabar yang mereka tunggu waktu dan juga timing sampai nantinya zona bergerak memaksa mereka untuk berpindah dan fight satu sama lain. Tapi kita akan melihat percobaan granat prediksi dari satu pemain SSI nampaknya belum tepat sasaran karena masih miss predictionnya satu pemain untuk mendapatkan satu knock setidaknya dari tim yang diinginkan dari tim 5-2. Oke, dari Forti, Falak sekarang nahan diri di balik dari batuan. Dia sudah tahu banget di mana ada smoke, di situ ada kehidupan, dan Zeta coba di lock dengan cover emergency. Di balik sana, di spam terus, tapi dari Forti New akhirnya granatnya connect ke arah dari Voin Chakri. Zeta harus selesai di hashtag kelima, tapi Pandu masih ada dengan satu orangnya saja. Tim dari Malaysia masih bertahan, SSA, Sentry Symphony Esports. Mereka masih di posisi yang cukup baik sekarang, bersama dari tim 5-2 yang masih cukup unggul dari kuantitas. Tapi udah di 40, benar-benar mereka mengontrol circle banget, ada di tengah-tengah dari circle. 40 in a good place, in the middle circle. Dan yes, dari Pandum, Dimzi agak menjorok jauh dulu di pinggir-pinggiran, kayaknya hanya menunggu momentum yang lain fight dan sambil mencari celah placement juga pastinya. Dan ya, sudah ada incaran juga bagaimana supply box sedang diincar dari seorang Dimzi. Agak sabar, agak menahan diri, tapi yang lainnya pun juga sama. Tim 52 SSA, mereka pun tidak bergeming sama sekali dan membuat dari 5-2-1 terdeteksi. Namun finishing ada di tangan dari seorang Dimzi. Pandu makin menggila, tapi posisinya ini bakal menjadi spotlight untuk tim yang lain mengincar dari seorang Dimzi. Dimzi harus melakukan repositioning lagi, Windy. Betul, karena untuk posisi sebelumnya sudah terdeteksi, sudah terlihat oleh tim-tim lainnya. Dan tadi poinnya hampir di steal ya untuk poin eliminasi Dimzi. Untungnya tidak jadi dan poinnya masuk ke dalam poin eliminasinya Pandum kali ini. Masih 4 tim teratas. Masih ada Dimzi, masih ada untuk tim 52 juga yang masih nampaknya sekarang coba untuk mencari celah kembali, mendapatkan kembali angle demi angle-nya seperti yang sedang dilakukan juga oleh seorang Blaze di dalam satu area gunung yang cukup tinggi di perbukitannya. Coba didapatkan kembali untuk high ground advantage yang dia miliki, mendapatkan kembali angle-nya kali ini. Dan Dimzi sangat berhati-hati untuk permainan yang sedang dia lakukan saat ini. Dan terlebih lagi untuk compound-nya sudah dimasuk ke dalam area zona, harus maju sedikit lagi bagi seorang Dimzi untuk berada di dalam circle-nya. Tapi ada upaya pengendapan yang juga dilakukan oleh seorang Lixi melihat satu pemain dari tim 52 dan akhirnya AC-nya down. Didapatkan juga oleh seorang Rixi setelah penantian yang cukup lama. Akhirnya satu pemain 52
ditangkap. Dan tinggal satu yang terakhir menyisakan Alpha seorang diri saja. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Tidak ada perlawanan juga. Dan bahkan dengan utility yang masih tersisa di tangan satu pemain, Rixie masih berusaha kembali dia juga untuk mendapatkan poin terakhir bagi tim 5-2. Dan selesai sudah securing poin eliminasi bagi seorang AC. Didapatkan poin eliminasinya. Tinggal the last man standing, tim 5-2 yang masih bertahan, masih belum terlihat juga. Dan bahkan angle-nya masih belum terbuka. Dan bahkan justru Dimzy mengganggu fight yang sedang dilakukan oleh tim SSE. Dimzy mendapatkan satu knock-nya. Belum di-confirm poin eliminasi. Dan Dimzy benar-benar mengganggu sekali permainan dari tim-tim lain yang masih berusaha. Dan bahkan stealing point dilakukan oleh 40. Dimzy dengan 5 poin eliminasinya masih mencari lagi untuk poin eliminasi yang ke-6. Yes, dari 40 pun kayaknya agak kesusahan mencari posisi dari Dimzy. Tapi dari tim 5-2 kayaknya di belakang Alpha masih agak sabar juga sambil melakukan awareness-nya ke sebelah kanan di mana ada smoke. Ada kecurigaan yang membuat dia akhirnya melakukan locking ke sebelah kanan. Tapi dari 40, Falak, New, and Chinese Typing. Ini siapa ya si ini? Oh, sudah ada a bit taunting ya from dari 40. Ini bagaimana dari Alpha sama Dimzy, benar-benar mereka yang menjadi perebutan untuk hashtag yang kedua. Tapi sudah dideteksi dan seorang New di sebelah kiri Alpha mencuat kepalanya. Selesai sudah hashtag 3 tim 52. Tak bagus dan Dimzy melakukan fight dan gagal dari 40. Akhirnya bisa mendapatkan winner chicken dinner dengan sangat mantap